Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi yang baru, yaitu mengenai hikayat. Ya, kemarin sudah diberikan teks hikayatnya yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang Hikayat Indra Bangsawan, apakah kalian sudah tahu apa itu hikayat? Nah, hikayat itu adalah cerita lama, salah satu bentuk prosa fiksi. Umumnya, hikayat itu menceritakan tentang sebuah kerajaan, atau istilahnya istana sentris. Bahasa hikayat cenderung didominasi oleh bahasa Melayu, karena hikayat lahir pada masa Melayu klasik. Oke, langsung saja kita akan membahas isi dari cerita hikayat Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan ini menceritakan seorang raja dari kerajaan Antah Berantah. Tidak disebutkan nama kerajaannya. Kerajaan ini dipimpin oleh raja bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Indra Bungsu ini sudah lama tidak mempunyai keturunan. Akhirnya dia meminta rakyatnya untuk berdoa, menyuruh orang membaca kunut, memberi sedekah kepada fakir miskin. Akhirnya Tuan Putri Siti Kende pun hamil. Dan lahirlah 2 orang putra laki-laki. Yang tua diberi nama Sahperi, yang muda Indra Bangsawan. Sahperi ini lahir dengan panah keluarnya, dan Indra Bangsawan keluarnya dengan pedang. Ini nggak terbayang ya, ibu-ibu melahirkan 2 anak diiringi pedang dan panah. Nggak terbayang sakitnya kalau zaman sekarang. Karena ini cerita masa lalu, sifatnya paralogis, jadi apapun bisa dilakukan. Nah, namanya Indra Bangsawan dan Sahperi. Setika umur mereka menginjak usia 7 tahun, ketika mereka menginjak 7 tahun, mereka mengaji ke Mu'alim Sufyan namanya, ya. Mereka belajar ke Mu'alim Sufyan. Mereka belajar ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agamanya ini ada usul fikih, shorof, tafsir, ya, dan ilmu senjata atau istilah lainnya taktik peperangan lah diajarkan. Tak berapa lama kemudian si raja Indra Bungsu ini mendapatkan mimpi. Dia mimpi bertemu seorang pemuda, bahwa di dalam mimpinya barang siapa yang dapat mencari buluh perindu, maka ia pantas untuk dijadikan raja. Ini semacam kalau dalam kerajaan itu bukan perlombaan, ini sayembara. Nah, tak berapa lama kemudian mereka mendengar kabar itu, lalu Sahperi dan Indra Bangsawan pergi untuk mencari buluh perindu. Nah, mereka masuk ke sebuah hutan yang lebat, di dalamnya banyak sekali rintangan. Nah, ini rintangannya, angin ribut, angin topan, kabut, gelap gulita, pokoknya suasananya
mencekam gitu ya. Nah, di tengah perjalanan mereka terpisah. Sapri dan Indra Bangsawan terpisah gitu ya. Sapri mencari-cari di mana saudaranya. Nah, di sebuah hutan dia menemukan sebuah maligai. Maligai itu semacam tempat lah ya, tempat altar atau untuk bertapa juga bisa, maligai. Nah, dia melihat sebuah gendang. Ketika dibuka ternyata ada terdengar suara orang. Pas dibuka ternyata ada seorang putri yang bernama Putri Ratnasari. Si putri ini dimasukkan ya ke dalam gendang karena negaranya atau negerinya itu dikalahkan oleh Garuda. Jadi ceritanya si Putri Ratnasari ini disembunyikan untuk menghindari serangan Garuda. Ternyata tidak hanya putri, dia juga menemukan secembul ya. Ini sebuah benda juga dan di dalamnya terdapat dayang-dayang. Jadi si putri dan dayang-dayang ini disembunyikan di dalam sebuah benda. Nah, si Sapri ini lalu ceritanya menikah ya, berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri. Nah, jadi Sapri nikah dengan Putri Ratnasari. Di suatu tempat Indra Bangsawan sama juga dia sedang mencari saudaranya gitu. Dia menempati sebuah padang yang sangat luas, masuk gua dan ternyata bertemu dengan seorang raksasa. Dan raksasa itu dicitrakan menjadi neneknya. Dan menurut neneknya, Indra Bangsawan ini berada di sebuah negeri antah berantah yang dipimpin oleh Raja Kabir. Raja Kabir ini takluk oleh Buraksa. Buraksa itu raksasa kali ya, penjahat lah. Dan akan segera menyerahkan putri Raja Kabir yang bernama Putri Kemala Sari sebagai upeti. Kalau tidak, maka kerajaan itu akan dibinasakan. Dia membuat sayembara lagi. Barang siapa yang dapat membunuh Buraksa, maka dia akan dinikahkan dengan anak perempuannya. Seorang raja, namanya Putri Kemalasari. Nah, diceritakan Putri Kemalasari sakit mata. Nah, para ahli nujum itu tabib kali ya, mengatakan bahwa obatnya hanya air susu harimau yang masih beranak muda. Lalu dia buat sayembara lagi, barang siapa yang dapat susu harimau, dia akan menjadi suami Tuan Putri. Nah, mendengar kata-kata Baginda, banyak orang yang mencari susu harimau. Termasuk saudaranya. Nah, ini ke-9 orang anak raja. Dia ingin mendapatkan susu harimau, meminta kepada Indra Bangsawan. Padahal yang dipegang itu adalah susu kambing. Mereka berniat untuk membohongi itu. Indra Bangsawan tidak begitu saja memberikan susu kambing dengan cuma-cuma. Oke, saya akan kasih, tapi ada syaratnya, yaitu pahanya harus dibelit besi. Oke, dituruti, sepakat, maka Indra Bangsawan dengan besi panas. Nah, udah ceritanya dia bawa susu itu yang susu kambing, tapi mereka mengatakan itu susu harimau. Pas mau diberikan, tapi berkata, maaf bukan ke sini ya. Nah, bahwa susu itu bukan susu harimau, tapi susu kambing. Padahal Indra Bangsawan
mendapat susu harimau dari neneknya raksasa. Nah, jadi susu harimau sesungguhnya adalah ada di tangan indra bangsawan yang didapatkan dari raksasa yang tak lain adalah neneknya. Nah, akhirnya diberikan kepada raja, diperaskannya susu harimau ke matanya dan sembuhlah. Tapi Baginda Raja tidak begitu bahagia karena Tuan Putri tetap akan diberikan kepada Buraksa sebagai upeti. Nah, makanya dia buat sayembara lagi. Barang siapa yang bisa mendapatkan jubah si Buraksa, maka dia akan dijadikan menantu atau suami dari sang putri. Akhirnya Indra Bangsawan diajari oleh si raksasa neneknya, diajari berkuda dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan cara memasukkan racun ramuan-ramuan ke dalam gentong minuman Buraksa. Nah, tak lama kemudian Buraksa datang untuk mengambil putri, dan si Tuan Putri menyuguhkan makanan, minuman yang sudah dicampur ramuan tadi dari si Indra Bangsawan. Nah, habis airnya, Buraksa pun tertidur. Dan Bang Indra Bangsawan segera membawa lari Tuan Putri untuk mengambil jubah Buraksa. Karena jubahnya sudah diambil, maka Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Nah, itu ya. Kemudian 9 anak raja datang, melihat Buraksa tak berdaya, mereka ambil selimut. Padahal yang diminta itu jubah bukan selimut, tapi mereka mau berbohong lagi. Gitu ya. Mereka hendak mengatakan bahwa ini jubahnya, gitu ya. Nah, setelah di istana, Indra Bangsawan segera menyerahkan putri dan jubah Buraksa. Akhirnya raja pun mengumumkan hari pernikahan Indra Bangsawan dan putri. Saat itu 9 anak raja datang dan mereka malu sudah 2 kali berbohong gitu ya. Nah, inilah contoh cerita hikayat judulnya Indra Bangsawan. Terdapat beberapa ciri. Pertama, istana sentris, yaitu berceritakan tentang kerajaan. Yang kedua, menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini ya, hatta, keluarlah, ini bahasanya rata-rata bahasa Melayu. Ini sudah dimodifikasi kalimat-kalimatnya. Kalau yang asli itu bahasa Melayu semuanya. Dan kita mungkin sulit untuk memahaminya. Nah, jadi inilah contoh ya untuk pembahasan ciri hikayat. Nanti dijelaskan di video selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.